Nih kayak gini nih. Ini ikannya hitam merah. Oke. Ini sekilo isi 3 sama sekilo isi 3. Panjenengan yang mau memulai budidaya ikan, terutama yang saya bahas ikan nila, bagusnya Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sedulur semua pecinta ikan kebumen. Salam klipik-klipik, belajar sama-sama, sama-sama belajar karena tidak ada orang yang pintar, yang ada orang yang baru belajar dan sudah lama belajar. Hari ini kita panen. Nih, lagi kita surutkan dulu airnya. Jadi menjawab pertanyaan kemarin, Mas itu kok ikan yang 90 hari sama yang 60 hari kok besarnya sama? Iya betul, karena ini sortiran nih. Jadi sudah lolos bak sortir ini, berarti kan ikan belum masuk kategori. Kalau yang lolos, tapi kalau yang nggak lolos ya masuk. Kita lihat. Ya. Nih, ini nggak lolos bak sortir nih. Nih kayak gini nih. Ini ikannya hitam merah. Oke. Ini sekilo isi 3 sama sekilo isi 3. Tapi bukan ini yang kita bahas. Ini juga, ini udah nggak lolos bak sortir nih. Jadi gini, belajar budidaya ikan itu awal langkahnya itu dari mana sih? Bikin kolam dulu kah? Belajarnya sambil jalan? Atau belajar teori yang banyak, nanti tinggal dipraktekkan? Langkah dua-duanya betul. Tapi sebaiknya, saya ngomong sebaiknya, itu jenengan harus punya kolam dulu. Nah, ini ada contoh nih, ada tamu nih. Ada tamu, beliau itu mau belajar budidaya ikan sidap, tapi beliau belum punya kolam. Nah, langkahnya harusnya seperti apa? Oke, cek video saya. Tadi dia mau belajar budidaya ikan sidap. Orang apa mlebu frame itu ya mas ya? Ya wis oke. Jadi masnya mau belajar budidaya ikan sidap. Nah, budidaya ikan sidap itu kan dipolikulturkan dengan ikan nila. Polikultur itu apa? Jadi menempatkan atau memelihara beberapa jenis ikan di dalam kolam. Nah, keunggulannya kalau yang belajar budidaya ikan teori dulu sama teorinya sedikit terus praktek, itu seperti ini. Yang pertama, budidaya ikan kita belajar teori dulu yang banyak, nanti kita praktekkan. Kelemahannya apa? Kelemahannya apa? Ketika kita sudah mulai budidaya, nanti teori yang kita pelajari tidak sesuai dengan kondisi lingkungan kita. Nah, itu kalau ada masalah kita bingung. Itu kelemahannya. Tapi sebaiknya jenengan bagi yang pemula itu belajar budidaya ikan itu yang teorinya sedikit saja, tapi prakteknya yang banyak. Jadi 10% teori, 90% praktek. Kalau di dalam budidaya ikan. Saya saja bukan lulusan sarjana perikanan, saya nggak pernah sekolah perikanan. Jadi ilmu yang saya dapat ya dari seperti ini. Contoh, ini saya praktekkan termasuk penyilangan di indukan ini. Saya hanya belajar secara praktek, teorinya nggak ada. Teorinya cuma sedikit. Nah, kira-kira seperti itu. Bikin kolam dulu, isi air, kemudian kita belajarnya sama ikan itu. Jadi belajarnya mengamati. Ada teorinya, tapi sedikit, 10% saja. Jangan banyak-banyak. Kalau yang model kita teorinya banyak dulu,
terus nanti ada kendala macam-macam ABCD karena tidak sesuai dengan lingkungan, ya kita sendiri yang susah. Oke, panjenengan yang mau memulai budidaya ikan, terutama yang saya bahas ikan nila, bagusnya bikin kolam lah. Seperti ini saja kolamnya, sederhana, pakai bambu kayak gini. Kalau jenengan nggak punya anggaran untuk bikin kolam yang mewah. Terus caranya seperti apa belajar? Datang ke farm terdekat. Jadi kayak Mas itu tuh, datang ke sini ngobrol terus sambil ngopi, tapi bareng sama-sama belajar. Kalau teorinya dari bangku sekolah atau teori teks istilahnya, saya yakin jenengan dalam prosesnya nanti istilahnya berkali-kali buka teori, buka ini ketika ada masalah. Tapi kalau nggak ada masalah ya aman. Kalau teori yang jenengan dapat itu sesuai dengan alam di tempat panjenengan. Oke. Nah, saran saya untuk panjenengan yang mau memulai budidaya ikan nila, bikin kolam. Caranya seperti apa? Kolamnya yang standar, kolam yang ukuran 3 x 4 meter, sudah di video saya sering saya katakan. Jangan kolam yang cuma ukuran 1 x 2, jangan. Kalau untuk belajar yang ditakutkan 1 x 2 itu jenengan belum terlalu paham teori, kemudian jenengan gagal, jenengan menyerah. Oke, jadi datang ke farm, minta pendapat saran sama yang punya farm, saya mau belajar sebaiknya seperti apa. Jadi ini ada contohnya, ini real. Ini ada tamu datang tadi, one shot itu. Terus terapkan teori atau teknik pengolahan air yang tepat. Misalnya, kolam di tempat saya ini nggak bisa pakai teknik bioflok, nggak bisa. Kita lihat ikan-ikannya. Nih ikan-ikannya. Ini campur sama indukan. Ini sebetulnya bukan panen, panennya yang di tempat di pinggir pantai. Cuma karena ini tak bawa pulang kemarin, jadi kita tampung sama ikannya. Yang penting ini edukasinya buat panjenengan, sama-sama paham, sama-sama tahu, sama-sama saling berbagi. Oke. Tadi jenengan sudah lihat ikannya ya, gedenya nih. Kita lihat. Nah, ini ikannya gede ini. Tadi ini lagi dikocor dulu. Nanti sebelum kita angkat sebagian, karena yang ini istilahnya grade B-nya. Jadi yang grade A yang tadi itu, grade B-nya ini sekilo isi 5, sekilo isi 6. Kalau yang grade A-nya sekilo isi 3, sekilo isi 4. Oh iya, gini, Mas, apa nggak bahaya tak kalau misalnya nguras ikan kok sampai habis kayak gini? Jawabannya tidak. Syaratnya kalau ganti air itu ikan harus dipuasakan dulu. Nanti di next konten kita bahas teknik penggantian air supaya aman. Jadi yang sering gini, ikan kolam dikuras ada ikannya, terus kemudian diisi air lagi, ikannya banyak yang mati. Karena kesalahannya apa? Ikan dalam keadaan kenyang. Jadi kalau misalnya mau dipanen, mau dikuras, itu ikan harus dipuasakan dulu. Oke, nanti di next konten kita bahas teknik pengurasan air.